Orang mau berbicara tentang Nuh dan keluarganya. Nuh itu adalah keturunan dari Set. Setelah Kain dan Habel peristiwanya sudah tahu, Tuhan memberikan seorang anak sama Adam dan Hawa untuk menggantikan Habel. Dan anak itu dinamakan Set. Jadi Set punya anak, punya cucu, punya cicit, cicitnya punya anak. Ini silsilahnya. Dari keturunan ini ada dua orang yang tercatat itu spesial. Spesialnya kenapa? Dalam sejarah umat manusia hanya ada dua orang yang tidak mengalami kematian, yaitu salah satunya Henokh. Kenapa dia bisa diangkat sama Tuhan? Karena hidupnya bergaul erat dengan Tuhan. Henokh memperanakan sebelum dia mati, dia memperanakan Metusalah. Metusalah spesialnya apa? Dia adalah manusia yang paling panjang umurnya yang tercatat selama manusia hidup. Metusalah mencapai umur 969 tahun. Nuh punya 3 orang anak namanya Sem, Ham, dan Yafet. Di zaman Nabi Nuh itu dosa sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Orang melakukan dosa sama seperti mereka hanya membalikan telapak tangan ini. Hanya satu keluarga ini yang berkenan di mata Tuhan. Hanya Nuh, anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Nuh punya istri, berarti dompe mama toh. Ini sudah punya istri. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang punya semesta, dia bilang menyesal bikin manusia. Kenapa? Karena manusia cenderung berbuat dosa. Hanya satu keluarga yang berbuat baik. Nah, tapi ada hal yang luar biasa di ayat 8. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia. Semenyesal-menyesalnya Tuhan, dia masih perhitungkan satu keluarga ini. Karena apa? Karena Nuh berbuat baik. Karena Nuh berkenan di hadapan Tuhan dalam rencana Tuhan untuk melenyapkan semua manusia. Tapi hanya Nuh yang diselamatkan. Nuh, pada saat itu Tuhan suruh Nuh bikin bahtera. Bahtera ini fungsinya apa? Menampung semua makhluk hidup. Panjang bahtera Nuh itu 131,25 meter. Dia terdiri dari beberapa tingkat. Nah, Sem, Ham, Yafet, dan 4 orang pasangannya. 8 orang yang bangun ini bahtera. Pembangunan ini dari kayu semua kan? Ini kurang lebih 100 tahun. Kasih karunia diberikan. Tuhan sudah bilang Nuh dan keluarganya akan aku selamatkan. Tapi juga harus ada usaha. Ketika kasih karunia diberikan, ada hal yang harus dilaksanakan. Ketika melaksanakan hal itu, ada yang namanya tantangan. Tapi dalam tantangan ini kita diuji. Nuh tidak sekolah bikin kapal, Nuh tidak belajar di mana-mana, tapi Tuhan yang ajar. Intinya apa? Hikmat itu dari siapa? Bukan mau pandang enteng orang yang ada sekolah. Orang ada sekolah pun, kalau Tuhan tidak kasih hikmat, tidak akan bisa berkembang. Bahkan orang yang tidak sekolah, kalau berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan kasih hikmat, semua dia bisa bikin. Pada kejadian 7 ini, Tuhan perintahkan, ini keajaibannya, dari semua jenis binatang datang berpasang-pasangan menghampiri Nuh untuk masuk di dalam bahtera. Gunanya apa? Untuk dari dorong istilahnya jadi bibit. Kejadian 7 ayat 11 dan 12. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya.
semua air-air, semua air yang dalam tanah itu pecah dan langit terbuka, tingkat-tingkat langit, segala air-air yang di atas cakrawala itu turun selama 40 hari 40 malam. Kejadian 7 ayat 18 sampai 20. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya, bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Jadi tenggelam. Mau ke dunia pun tidak ada yang dilihat. Semua air semata memandang. Setelah bumi tenggelam, hujan berhenti. Ketika sudah 40 hari lewat, air sudah tidak turun. Tapi bumi masih tergenang. Kurang lebih ini air tergenang begini selama 150 hari. Ketika semua sudah lenyap, air mulai surut. Semua sudah mulai kering dan bahtera Nuh nyangkut, kandas di puncak gunung. Namanya Gunung Ararat. Dia punya peristiwa, dia punya durasi dari mulai hari pertama hujan sampai kering, itu durasinya 1 tahun. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Saat inilah binatang itu boleh dimakan. Kalau sebelum-sebelumnya manusia makan binatang, itu berdosa. Karena Tuhan bilang yang menjadi makanan adalah buah-buahan, biji-bijian. Kejadian 9 ayat 4. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Makanya kenapa orang tidak boleh makan darah? Makan hewan boleh, tapi darah tidak boleh. Jadi pada saat ini, setelah peristiwa air bah ini, Tuhan berjanji sama Nuh bahwa Tuhan tidak akan melenyapkan manusia lagi. Sejahat apapun manusia, air bah itu tidak akan ada lagi. Itu perjanjian Tuhan dengan Nuh. Sebagai tanda perjanjian, Tuhan menciptakan pelangi di atas awan. Pelangi itu pengingat. Jadi ketika Tuhan melihat pelanginya di atas awan, Tuhan ingat akan janjinya. Begitu juga harusnya orang, bahwa Tuhan mengasihi manusia dan Tuhan berjanji bahwa manusia tidak akan lagi dilenyapkan oleh air bah. Mungkin saat ini di lingkungannya orang, di lingkungan sekolah, di lingkungan orang di tempat bermain atau apa, ada teman-teman yang tidak baik, suka menghina, suka membuli. Apapun yang terjadi, orang harus tetap berpegang teguh pada Tuhan. Hanya orang-orang yang berpegang teguh pada janji Tuhan yang akan menikmati kasih karunia. Kasih karunia diberikan, tapi ada usaha yang harus orang laksanakan. Di dalam pelaksanaan usaha itu tetap ada yang namanya tantangan. Tantangan ini adalah ujian. Pertanyaan pertama, siapakah manusia yang paling tua di muka bumi? Oke. Pertanyaan kedua, kalau manusia yang terangkat itu siapa? Enoch. Oke. Berapa hari peristiwa terjadinya
hujan, dan banjir. Pelangi adalah tanda perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Perjanjian apa? Supaya dia sedang membuat air bah. Yang masuk dalam bahtera itu siapa semua? Nuh beserta istrinya, ada Sem istrinya, ada Ham beserta istrinya, dan juga Yafet bersama istrinya, dan juga binatang-binatang berpasangan.